Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik guna untuk ulangan tahun semester 2020 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik yang akan terjadi. Ini adalah sebuah contoh fakta dan realita di sebuah organisasi himpunan mahasiswa jurusan administrasi publik Universitas Nahdlatul Ulama Purwakarta terkait rapat panitia webinar dengan tema pilkada yang akan diselenggarakan bulan November tanggal 31. Hal itu ingin saya dokumentasi karena memang bertepatan dengan rapat yang sudah sewajarnya rapat itu terjadi perbedaan banyak. Dan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rafa. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah di sini atas kesempatan waktu dan ketersediaannya dalam menghadiri rapat kali ini. Sebenarnya ini untuk tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan webinar yang telah kemarin sudah kita rembuk sama-sama, kita soalkan sama-sama, mulai dari tanggal, persiapan, moderator, dan lain-lain sebagainya. Kemarin sudah membahas terkait dengan persiapan ini sudah kita targetkan sampai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi kita tidak sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan. Itu terkait dengan hari ini. Di sisi lain juga dari kami juga masih belum aktif. Untuk tanggal pelaksananya kemarin kan tanggal 25 November ini mau dilanjut tetap tanggal 25, mungkin juga mungkin nanti bisa mungkin cancel terkait dengan hal ini. Soalnya mengingat kondisi ini kondisi yang baru, kondisi yang hampir lama dari panitia yang sudah kita lalui bersama-sama. Persiapannya mungkin mepet dari biasanya, tapi ini acara webinar acara nasional, nanti untuk persiapannya matang. Jadi saya tindakan lagi untuk pelaksanaan webinarnya ini mau di tanggal 25-nya aja atau mungkin mundur atau bahkan kita cancel aja. Soalnya mengingat kondisi panitia juga belum aktif. Persiapan minimal kalau nggak 2 minggu 1 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi yang lain mungkin beberapa. Mungkin sebenarnya ya, kalau dari persiapan pertama terkait rapat-rapat dan narasumber yang ingin dibicarakan sudah dibicarakan dari rapat dari yang pertama, dan juga saya sudah menemukan titik terang. Ini kalau jangka waktu sampai tanggal 25 kan tinggal kurang lebih 1 minggu lebih kan. Kita mengingat sedang melakukan tes juga untuk semua mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Purwakarta. Ya, kalau usulan dari saya sih lebih baik dicancel karena ya melihat sumber daya panitia yang aktif dan terlibat di dalamnya belum semua berpartisipasi secara penuh. Kalau tidak ya diundur sebelum tanggal 9 Desember. Tiga pilihannya sebelum tanggal 2, sebelum pelaksanaan pilkada tanggal 9 dan atau mungkin bisa dicancel dikarenakan sebenarnya ini partisipasi terhadap kegiatan tadi. Yang lain Dan kegiatan tes dan dilakukan dengan kegiatan ya. Jadi ada 2 pilihan sebenarnya antara mundur atau mungkin bisa cancel. ya. Dari yang lain. Ya kalau saya sendiri sih tempat pilihan kita ya persiapannya sudah mulai matang, tinggal beberapa yang orang pertama itu kan moderator bisa kita pilih dari mahasiswa. Terus yang kedua
narasumber itu juga fikskan bahwasanya kan webinar kan tinggal antara pengetikan kepastian pemateri loh, bisa apa enggak, kan persiapannya kan sudah matang kan, misalkan seminar acara juga, proposal sudah punya rekaman, surat sudah, tinggal pengetikan nih moderator sama pembicara kan tinggal dua orangnya tanggung loh, mau tidur malah bahwasanya kan esensi webinar kita ini kan ingin menyadarkan masyarakat gitu loh, memberikan edukasi. Kalau misalkan Macbeth misalkan tanggal 9 terus webinarnya misalkan tanggal 1 Desember, ya penyerapan masyarakat kan kurang loh, maksudnya apalagi di UNO sendiri mahasiswanya kan masih kurang, misalkan berbau-bau apalagi politik kayak gitu kan Ya. masih alergi kan kayak gitu. Ya kalau menurut saya sih tanggal 25 ya. Wong toh tinggal mencari moderator, pemateri dipikirkan, kalau udah fix ya tinggal gas baik gitu. Kayak gitu sih. Tapi tetap ya tanggal 25 nggak harus mundur. Ya, kalau aku sih kayak gitu. Tanggal 25. Kalau aku sih tetap Monggo, yang lain duduk. Mungkin dari terdekat. Apa kasih? Terima kasih ya. Kalau dari saya, untuk persiapan terkait webinar itu memang kelihatannya itu agak mudah kelihatannya, tapi dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan persiapan webinar itu ternyata memang banyak kendala. Salah satunya partisipan dari panitia sendiri. Kemudian waktunya juga pada saat ini itu memang sedang tidak kondusif karena masih ada UTS kan, dan kondisi saat ini juga pandemi juga salah satunya menghalangi juga. Apalagi dari para panitia juga rumahnya itu jauh-jauh, jadi untuk yang sekiranya dia bolak-balik berangkat itu dia Sedikit terbebani. ya. Baik dari segi tenaga, pikiran dan finansial. Nah, selanjutnya kalau menurut saya sih ya, sebenarnya aku sih pengennya emang tetap tanggal 25, tapi melihat kondisi yang saat ini, kalau semisal mau diundur ya boleh. Kalau misal mau diundur sekalian itu yang jauh, karena dan ganti judul seperti Islam dan lain sebagainya kan. Karena persiapan kayak gitu kan partisipannya bisa menyiapkan lebih mantap gitu. Kalau menurut saya. Terus kemudian terkait ini sebenarnya juga sayang loh, udah persiapan kamu dari awal sudah gambarannya sudah ya, cuma emang karena banyak kendala ya terpaksanya menurut saya gitu. Karena saya melihat dari kemarin ada yang saya webinar yang saya ikuti, masih banyak yang kami kurang, saya mungkin ya, atau yang lain tidak tahu, webinar itu emang nggak segampang yang dipikirkan loh. Terkait contoh saja terkait masalah operator dan disitu dari MS saja yang tingkatnya sudah tinggi, dia kampus-kampusnya sudah ternama, itu dalam webinar itu juga masih banyak kendala, kayak seperti operator kemarin, bagaimana mau mengoperasikan kameranya, mengoperasikan aplikasinya dan lain sebagainya. Itu menurut saya memang butuh persiapan yang matang. Jadi intinya sih kalau saya itu Diundur, ganti tema atau dibatalkan lagi. Itu enggak. kalau dari saya diundur dan ganti tema. Sudah rampung semua terkait dengan pendapat kalian. Mungkin ada yang memilih untuk tetap tanggal 25, ada yang mungkin
dulu atau di cancel dengan jualnya antara ini tanggal 25 atau tanggal lebih dulu dari tanggal 25. Jadi melihat dari argumentasi yang telah saya sampaikan tadi, melihat dari segi manapun, memang persiapan perjalanan kali ini masih jauh dari apa yang kita bayangkan. Mulai dari sejarahnya, kemudian situasi dan kondisi saat ini, kemudian tindak kondisinya terkait dengan rasanya akan kita lakukan. Sisi akhirnya juga masih memikirkan jarak dan pengujiannya. Di sisi lain juga kita tabrakan dengan ITS dan pelaksanaan yang mungkin masih ada hambatan. Lihat dari pelaksanaan dari yang lainnya atau dari webinar-webinar yang lainnya, memang persiapan kita masih jauh. Bisa dikatakan belum hampir 40% kita lakukan. Walaupun udah ada proposal, udah ada surat, udah ada yang lainnya, tapi itu belum menjadi suatu implementasi, hanya sebagai suatu pemisahan saja. Yaitu kalau sudah perencanaan itu bisa dikatakan keputusan lebih, tapi ini kan belum sampai pelaksanaan. Jadi melihat dari hal ini, menurut saya pribadi sebagai ketua panitia, lebih baik kita belajar untuk persiapan lebih matang lagi. Walaupun kita targetkan tanggal 25 itu jauh dari pelaksanaan pilkada, otomatis kalau jauh pelaksanaan pilkada lebih baik, tapi kan kita esensinya kita menyadarkan semua orang, memberikan manfaat bagi semua orang. Jadi kalau mungkin mereka akan satu minggu sama dengan pelaksanaan pilkada itu lebih baik daripada kita jauh sebelum pelaksanaan tapi pelaksanaannya belum matang. Makanya waktu rapat pertama ya di penentuan tanggal itu kan aku udah bilang yang kan itu kita ada PTS tapi akhirnya menghendaki kalau habis lain langsung bisa, tapi dia sendiri sekarang juga jadi ini ya kemarin kan memang dari salah kata mungkin lebih baiknya di tanggal tersebut ya salah karena apa ya, setelah tugasan kita sudah dimensi terkait dengan tugas dan lain-lain sebagainya. Itu yang mungkin dimasukkan yang saya lebih seperti daripada mengambil tanggal lain. Tapi secara pribadi saya juga persiapan itu kan mungkin kita butuh teman. Jadi merupakan suatu contoh konflik di dalam satu organisasi, terutama di panitia webinar tersebut. Hal itu memang sewajarnya karena di organisasi tidak akan luput dari konflik, karena konflik itu sendiri merupakan pertentangan. Jadi semua yang elemen di dalam organisasi merupakan elemen-elemen yang tidak bisa disamaratakan, karena aktor-aktor dalam organisasi merupakan mempunyai pemikiran dan ideologinya masing-masing. Oleh karena itu memang hal tersebut tidak bisa dijauhkan dengan adanya konflik dalam satu organisasi. Contoh konflik tadi merupakan karena contoh konflik tadi menggambarkan bahwa terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lainnya, dan kebetulan saya juga memang mengusulkan pendapat saya, karena di dalam organisasi itu konflik tidak akan terelakkan, dan konflik itu sendiri mempunyai manfaat dalam kemajuan dan kinerja organisasi itu sendiri, karena semakin banyak konflik dan tantangan
semakin tertantang pula organisasi itu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contoh konflik tadi berkonteks tentang webinar yang beragendakan ingin ada yang satu berpendapat dilaksanakan tanggal 25 November dan yang satu ingin melaksanakan di tanggal 31 November karena memang awal itu 25 November dan di situ terjadi perbedaan pendapat karena dari segi struktur kepanitaan memang berbeda. Ada yang seksi acara dan ada dokumentasi dan ada seksi kesekretariatan dan memang punya pandangan masing-masing. Tetapi dalam konflik tersebut memang kalau jika disamakan dengan definisi dan makna-makna manajemen konflik itu tergabung dalam manajemen modern yang mempunyai sifat bahwa konflik itu tidak akan terelakkan karena konflik akan terjadi terus menerus. Jika ada konflik, misalkan ada konflik yang sudah selesai, maka akan terjadi konflik lagi yang lebih besar. Jadi itu terus menerus dan berputar, jadi tidak akan putus yang namanya konflik. Tapi jika sebaliknya konflik tradisional, pandangan tradisional itu mempunyai bahwa konflik itu tidak memiliki sifat dasar gitu loh, karena konflik itu mempunyai konflik tradisional itu mempunyai sifat yang negatif karena jika ada konflik menurut pandangan tradisional itu merugikan gitu. Dan ya karena ya kalau di istilah Islam itu kalau ada konflik ya pasti tanggapannya buruk. Kalau di masyarakat, stereotip masyarakat mesti kalau jika ada yang jelek itu mesti buruk. Tetapi dalam pemikiran modern itu konflik dianggap wajar karena konflik itu akan selalu terjadi karena pemikiran modern itu mempunyai pikiran yang berdasarkan rasional. Oleh karena itu contoh konflik tadi itu membuktikan bahwa konflik bukan semerta-merta permusuhan, tapi jika sudah dalam satu forum formal kita memperankan masing-masing dan ketika turun kita tetap friendly gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan singkat saya. Mungkin begitu saja penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.